Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winfield Lonto dari kelompok 1 bersama teman-teman saya, yaitu ada Saron, Priscilla, Trixie, Junaldi, Reynaldi, Elsano, dan Evan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul proses costing lanjutan. Tapi sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Dr. Andes Sifrit Pangemanan MSA, yang telah memberikan kami kesempatan ini. Untuk presentasi yang pertama, inilah teman saya Saron. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pendahuluan. Apa sih metode harga pokok proses itu? Nah, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik metode harga pokok proses, yaitu pengumpulan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi, perhitungan HPP persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Dan ada juga penggolongan biaya produksi langsung dan tak langsung seringkali tidak diperlukan. Elemen yang digolongkan dalam BOP terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong dan juga biaya tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita masuk dalam harga pokok proses. Jadi, harga pokok proses pada umumnya menggunakan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Pertama, metode harga pokok proses pada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen. Kedua, produksi metode harga pokok proses pada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen produksi. Dan yang ketiga, pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok. Produksi persatuan dengan anggapan A. Produk hilang awal proses dan B. Produk hilang akhir proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam kasus-kasus khusus dalam perhitungan akuntansi. Yang pertama, A. Adanya produk hilang dalam proses. Untuk mencatat adanya pengaruh produk hilang selama proses produksi, diadakan pembedaan antara produk hilang dalam proses sebagai berikut. Yang pertama, produk hilang awal proses, dan yang kedua, produk hilang akhir proses. B. Adanya produk rusak dalam proses atau spoiled goods. Adapun perlakuan terhadap produk rusak ialah apabila produk rusak tidak laku dijual, maka produk rusak tersebut diperlakukan sebagai produk hilang akhir proses. Apabila produk rusak mempunyai harga jual, maka perlakuan terhadap produk rusak tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai jual produk rusak dicatat untuk mengurangi biaya-biaya produk pada departemen tempat terjadinya produk rusak tersebut. Yang kedua, kerugian atas produk rusak, di mana selisih harga pokok dengan harga jual dicatat sebagai biaya overhead yang sesungguhnya di departemen tempat terjadinya produk rusak. Yang ketiga, nilai jual produk rusak dicatat sebagai pendapatan di luar usaha. Produk rusak tetap diperhitungkan dalam unit ekuivalen. C. Adanya produk cacat dalam proses atau defective goods. Perlakuan produk cacat tergantung timbulnya produk cacat, yaitu yang pertama produk cacat bersifat normal dan yang kedua produk cacat karena kesalahan. D. Adanya tambahan bahan setelah departemen awal. Adapun pencatatan tambahan bahan baku tersebut di departemen lanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila tambahan bahan baku tersebut tidak menambah unit produk, maka tambahan bahan baku itu hanya dicatat untuk menambah biaya produk tanpa mempengaruhi perhitungan unit ekuivalen departemen bersangkutan. Yang kedua, apabila tambahan bahan baku tersebut mengakibatkan bertambahnya unit produk di departemen yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan diadakannya penyesuaian terhadap harga pokok produksi persatuan dari departemen sebelumnya. E. Adanya bahan sisa proses produksi atau scrap material. Adalah bahan baku yang merupakan sisa produksi yang tidak dapat dimasukkan lagi dalam produksi untuk tujuan yang sama. F.
adanya bahan buangan atau waste material. Adalah bagian dari bahan mentah yang tertinggal sesudah proses produksi dan tidak mempunyai kegunaan untuk dipakai atau dijual kembali. G. Kalkulasi biaya rata-rata vs kalkulasi biaya FIFO. Kalkulasi biaya rata-rata dan biaya FIFO masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Perbedaan mendasar antara kedua metode terutama berkaitan dengan perlakuan terhadap persediaan awal barang dalam proses. Selanjutnya kita masuk dalam metode harga rata-rata. Dalam metode ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen berikutnya yang bersangkutan. Kita masuk dalam proses pemberlakuan metode harga rata-rata. Di departemen pertama, dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Selanjutnya dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai materi metode first in first out atau yang disingkat dengan metode FIFO. Yang pertama, mari kita membahas mengenai pengertian metode FIFO ini. Apa sih metode FIFO itu? Nah, dalam metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam periode sekarang. Selanjutnya yaitu mengenai proses pemberlakuan metode first in first out atau FIFO. Ada 5 poin dalam proses pemberlakuan metode FIFO ini. Yang pertama yaitu proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Poin yang kedua yaitu setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Kita masuk pada kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massa. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Apabila pada awal periode terdapat persediaan awal barang dalam proses, maka timbul masalah untuk menentukan harga pokok barang jadi. Hal ini timbul karena persediaan barang dalam proses tersebut telah mempunyai harga pokok yang berasal dari periode sebelumnya. Ada 2 metode dalam penyelesaiannya, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami presentasikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua.